Dari mulai prosesnya, sakitnya, biayanya makin rumit, bisa jadi makin mahal juga kan ya. Tapi kalau udah selesai, desainnya bagus, dikagumi orang, ya bahagia juga kan. Perpaduan dari hal-hal tadi itu yang membuat akhirnya saya bikin. Awal mulanya tato ini kalau kita lihat secara sederhana, ekspresi pemahaman masyarakat tentang lingkungan, kemudian digabungkan dengan kepercayaan mereka, dan perpaduan itu disejalankan dengan kondisi kultural secara sederhana, dalam artian secara peradabannya. Mentawai itu tidak punya tradisi tenun. Mentawai juga tidak punya tradisi penempaan logam. Karena sederhana atribut yang dia punya, kemudian orang Mentawai mencoba membuat supaya badan mereka terlihat menarik. Kosmologi yang dipahami oleh orang Mentawai, di mana ada langit, ada bumi, ada bawah bumi ya. Kemudian ada kehidupan di sekitarnya. Jadi pembagian klasifikasi itu diterjemahkan oleh orang Mentawai dalam bentuk tato itu, salah satunya. Maka didesainlah tato itu sebagai representasi kosmik. Maka kalau kita melihat misalnya dalam konteks di dalam tato motif yang ada di dada mereka, itu terbagi 3, bagian atas, kemudian ada bagian tengah dan bagian bawah. Filosofi motif tato Mentawai itu dasarnya sebenarnya sih baju abadi. Pertama itu bagaimana kita bisa berdampingan dengan semestanya melalui tato. Bagaimana kita bisa tahu klan satu dengan klan yang lain, itu bisa dibilang identitas. Dan yang terakhirnya itu yaitu salah satu spiritual. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita pada leluhur kita. Mungkin bisa kita bilang, maaf kata mungkin di saat kita tiada di dunia ini, leluhur kita bisa mengenali kita melalui tato juga. Ditato dengan cara tradisional dibandingkan dengan menggunakan mekanik atau mesin, itu sensasinya yang berbeda. Cara tradisional itu sakitnya tidak sesakit menggunakan mesin, tapi durasinya bakal lebih panjang. Sembuhnya juga lebih cepat yang hand tap karena lukanya nggak sedalam mesin kan ya. Terus kalau mau sedikit ada romantisisme ke konservasi tradisi, sejarah, dan budaya ya, hand tap ini kan sekarang kan artis yang mengerjakan itu tidak lagi banyak. Bahkan ada kekhawatiran nanti tersingkir oleh yang mekanik. Saya punya barang 1 atau 2 kan bisa saya udah mengonservasi budaya loh di sini. Tato itu adalah tradisi tua yang berangkat dari sebuah waktu, sebuah masa yang tidak mempunyai catatan sejarah yang jelas. Tidak diketahui kapan dimulainya. Jadi kalau tidak ada kapan dimulainya, bagaimana saya membandingkan sebuah tato A menjadi yang tertua dan sementara tato yang lain menjadi yang termuda. Kita tahu bahwa tato ini adalah sebuah tradisi yang berangkat dari masa prasejarah. Beliau mencoba membangun argumen dengan melihat koneksi adanya atau temuan motif-motif seni yang ditemukan di benda budaya Mentawai, apakah itu di dinding rumah atau di alat tertentu, kemudian di benda budayanya, yang juga ada kemiripan dengan yang ada di luar sana, misalnya di Dongson, Indochina, atau di Yunan. Kemudian diasumsikan masyarakat Mentawai itu kira-kira berasal dari sana. Adanya kemiripan motif tidak
serta-merta, kalau argumen saya mengatakan tidak serta-merta menjadi pembenaran, pembuktian bahwa tato itu berasal dari sana. Kalau memang kemudian kita asumsikan bahwa orang yang berasal dari Indochina sana atau Dongsung sana yang sudah bertato datang ke Mentawai, maka tidak tato Mentawai yang tertua, tapi tato yang dari Indochina sana, dari Dongsung sana. Tapi bukti bahwa orang sana sudah bertato pindah ke Mentawai kan nggak ada dihadirkan. Nah, bukti di Mentawai sebagai tato tertua pun juga tidak dihadirkan. Apanya yang dikatakan tertua? Tunjukkan kepada publik motif yang mana yang merepresentasi ketuaan itu. Kalau memang tato Mentawai adalah tato tertua, asumsi berikutnya adalah Mentawai itu punya luas kepulauan tidak jauh berbeda dengan Nias. Nah, kalau memang orang Mentawai itu sudah datang 2000 tahun sebelum Masehi atau mungkin 2000 tahun yang lalu kalau mungkin sedikit dipersingkat, penduduk Mentawai itu tidak lebih daripada 100.000 jiwa. Kurang, bahkan tidak sampai 100.000. Itu pun sudah campur dengan pendatang. Nah, bagaimana dengan Nias? Nias sekarang sudah mencapai 900.000. Kalau kita mengatakan penduduk Mentawai terisolasi, betul terisolasi. Dan ada faktor lain mungkin bisa menjelaskan kenapa jumlah penduduknya menjadi singkat. Ya salah satunya barangkali mereka mendiami pulau itu tidak terlalu lama. Hanya kita tidak punya bukti sejarah yang menunjukkan kapan mereka datang.